Dan itu artinya perang diprediksi akan panjang. Ya, saya rasa seperti itu ya. Mungkin kalau tadi bicara soal kapan ya perang berakhir, mungkin ini bukan soal kapan perang berakhir, kapan, apa syarat bahwa perang ini akan berakhir, dan ini bukan ditentukan oleh Iran, tetapi Amerika lah yang dan Israel yang seakan menjadi penentu di sana gitu. Karena kita tahu bahwa kalau misalkan dilihat dari sisi persenjataan, siapapun juga walaupun klaim sepihak Iran bahwa sistem pertahanan Iran rapuh, tetapi pada kenyataannya sampai hari ini belum Masih. juga. Jadi perang narasi ini akan terus berlanjut, dan mungkin dalam situasi tertentu dengan perpanjangan waktu segala macam ini kemudian akan berubah bentuknya gitu. Konflik ini akan berubah bentuknya, bukan berakhir, tetapi bagaimana solidaritas yang dibangun oleh Iran maupun bahkan Israel maupun Amerika itu juga akan membuat peta konflik ini menjadi menarik. Oke, jadi Anda melihat peperangan antara ketiga negara ini yang terlibat ini nanti akan menciptakan adanya kondisi baru? Ya, karena kita tahu bahwa sebetulnya kalau kita membaca di media itu sebenarnya Rusia dan Tiongkok itu kan juga sebetulnya sudah bergerak juga, walaupun mungkin tidak terekspos seperti perang Israel, Amerika dan Iran itu sendiri, tapi bantuan Tiongkok, bantuan Rusia ke Iran, saya rasa itu bisa kita lihat dari media-media yang ada di sana, Al Jazeera, CNBC segala macam itu gitu. Nah, ini menarik karena konfigurasi ini akan menjadi tidak sesederhana yang kita lihat di permukaan gitu. Dan kalau misalkan dengan percaya dirinya Trump mengatakan bahwa ini adalah perang yang akan berakhir 4 sampai 5 pekan lagi, tetapi lucunya militer Amerika justru mengatakan ini akan kurang lebih selesai mungkin sekitar September 2026. Nah, ini kan ada perbedaan juga gitu loh. Jadi narasi-narasi ini penting juga untuk kita lihat bahwa retorika Trump itu sebetulnya bukan tertuju kepada perang itu sendiri, tetapi dia sebetulnya lebih memperhatikan tentang pasar keuangan itu sendiri, pasar global itu seperti apa. Kita misalnya ketika Trump bicara soal bahwa perang akan berakhir, kemudian diikuti oleh harga minyak turun, saham naik, tapi itu kan sebentar, kemudian bergejolak lagi. Jadi saya lebih melihat ini Trump itu mengelola persepsi ketimbang memperlihatkan tentang realitas sebenarnya di lapangan.